Pada kesempatan malam ini kita ketemu lagi dengan Pojok Misteri. Semoga pemirsa yang ada dimanapun berada, goib maupun dohir, dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari bala bahaya. Amin. Virus jahat. Dari virus jahat, kuman jahat, bakteri jahat gitu ya. Amin ya Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu makhluk goib, yaitu jin. Nah, di sini kita akan mengetahui seluk-beluk jin itu apa sih, gitu. Dari mana asalnya dan bagaimana terbentuknya, sehingga kita bisa tahu, gitu. Jadi kita bisa mengambil manfaatnya, bukan manfaatnya, maksud saya itu informasi yang kita dapat itu semoga bermanfaat. Seperti bukan jinnya yang bermanfaat ya Mas. Monggo kita langsung saja mediumisasi untuk mengetahui apa sebenarnya jin itu. Dengan izin Sang Hyang Nurjah yang nirwana, jin yang paling kuat yang mengetahui asal usul jin masuk ke dalam tubuh pendeta. Hanya jin Islam yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara? Kenapa semakin keras suaranya? Ada apa? Ada yang menyusup. Saya cek dulu ya. Dengan izin Sang Hyang Nurjah nirwana, semua penyusup-penyusup yang ada di dalam tubuh mediator maupun yang ada di luar tubuh mediator, semuanya tertendang ke neraka Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Semua yang menghalangi mediator semuanya langsung meledak, semuanya hancur. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kita suaranya tersambung dengan jelas, keras, bisa dimengerti. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bagaimana? Sudah. Semakin keras suaranya. Dikeraskan saja nggak apa-apa, biar pemirsa juga tahu. Baik. Nah, seperti itu. Saya rasakan energinya ya. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu. Cukup. Ya, dengan siapa saya berbicara? Saya Mbak siapa? jin bernama Raudoh Dari bernama Raudoh. Oh, Raudoh. Iya. Jenengan sudah muslim? Alhamdulillah, saya sudah muslim. Alhamdulillah, amin. Ini saya ingin mengetahui seluk-beluknya tentang jin. Apakah Mbah sampean atau mengetahuinya? Kebetulan Ya. saya dulu pernah diceritakan oleh Yang menghalangi. beliau Sunan Sunan
Bonang. Iya. Iya. Jadi insya Allah saya tahu apa itu bangsa saya sendiri. Oh ya, semoga berjalan dengan lancar. Semua yang menghalangi pita suaranya semuanya hilang. Allah menjadi lancar, menjadi mudah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau boleh tahu, jin itu sebenarnya apa dan terbentuknya itu bagaimana? Terbentuk dari apa? Nah, seperti itu. Jin ataupun saya sendiri khususnya Ya, itu sama seperti kalian, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa atas dunia ini. tangannya di sini aja, Mbak. Biar tidak capek, biar tidak sakit. Letakkan aja. Nah, terus Dan kami sesuai yang diceritakan oleh guru saya dahulu, Kanjeng Sunan, itu asal usulnya yang pertama terbuat adalah dari percikan api-api. Ya, tapi katanya beliau api tersebut tidak sama dengan api yang untuk dibuat untuk iblis laknatullah alaih. jadi berbeda apinya. Ya, beliau seperti itu mengajarkan kepadaku. Kalau boleh tahu bentuk apinya itu seperti apa? Bentuknya itu sama, tapi asalnya saja yang berbeda. Ya, seperti itu. Kalau berarti kalau sudah terbuat dari api, nah itu kan awal permulaan terbentuknya jin. Ya, Nah, kalau sekarang terbentuknya jin lagi itu apakah masih dari api lagi atau bagaimana? tidak, itu terbentuknya sekarang sama seperti manusia-manusia yang ada di bumi, yaitu dengan cara berkawin dan melahirkan. Oh, jadi sama seperti manusia pada umumnya ya? Iya, saya. Jin dan manusia itu hampir sama, hanya perbedaannya dalam
kekuatan-kekuatannya. Hmm. Kita bangsa jin itu diberi kekuatan bisa melihat kalian, sedangkan kalian tidak bisa. Hanya orang-orang yang dipilih yang bisa. Kalau kami semuanya, entah itu yang pintar, entah itu yang tidak pintar, entah itu yang sakti dan tidak sakti, itu bisa melihat kalian. Oh, begitu. Jadi yang bisa melihat kami dari semua golonganmu. Sedangkan kita belum tentu bisa melihat golongan jin ya, seperti itu. Ya, Tapi, seperti itu. tapi kan juga ada istilah ini, walaupun eh, ada sebagian kita itu bisa melihat golongan jin itu bagaimana? Ya, itu yang saya sebutkan tadi, terkecuali memang ada orang-orang pilihan yang bisa melihat kami. Orang pilihan itu orang pilihan seperti gimana? Bagaimana? Ya, ada orang yang asalnya dari langit, yaitu yang berpangkat wali, walinya yang maha kuasa, dan orang-orang yang juga kuat tapi bukan wali. Mereka diberi kekuatan bisa melihat kami oleh bangsa iblis dan siluman Oh, dengan izin Allah juga. ya semuanya atas izin Allah ya. Pasti Kanjeng Sunan bertutur seperti itu. Jadi ada juga berarti yang bisa melihat itu memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bisa melihat bangsa goib itu karena bantuan bangsamu sendiri atau iblis seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau dari bangsa, bantuan dari bangsa siluman dan iblis itu tidak bisa melihat sejernih seperti manusia yang memang berpangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Ya, itu cukup informasinya masalah itu. Nah, berarti eh, bangsa kalian juga berkembang biak ya, atau mempunyai keturunan ya. Ya, seperti itu, seperti kalian juga sama. Berarti bangsa kalian juga makan seperti itu. Iya, kami sama seperti kalian memiliki rasa nafsu makan, jatuh cinta. Waduh, jatuh cinta. Iya, semuanya sama. Dari bangsa manusia jangan lupa jatuh cinta. Wah, kalah sama bangsa jin. Terus Ya, hanya kekuatannya saja yang berbeda, yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa.
Kalau bangsa jin itu makanannya seperti apa? Bentuknya, rasanya seperti apa? Semakin jelas, semakin kuat energinya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa jin itu Semakin jelas. makannya bermacam-macam sekali. Khususnya saya sendiri atau keluarga saya. Saya sendiri itu suka makan daun. Oh, Jadi daun-daunan. iya, Terus itu saya hirup intisari daun sehingga daunnya berkeringat. Lalu kakek saya beda lagi makanannya. Beliau adalah bunga, menghirup saripati bunga. seperti itu. Jadi makanan bangsa kami itu banyak sekali ragamnya. Kalau jin sendiri, nah itu dari segi makanan ya. Kalau jin sendiri itu ada beberapa golongan. Kalau jin sendiri, Golongan jin makin keras. Jadi dia itu secara agama aja. secara agama Menjadi tahu, menjadi jelas. tidak ada. Adanya hanya yang fasik, yang tidak Islam, dan yang Islam. Oh, jadi ada dua golongan. Iya, Yang satu fasik atau yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang satu Islam yang muslim itu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. iya dari dulu. Kata Kanjeng Sunan sebelum Nabi Muhammad datang, bangsa jin itu sudah bertauhid. Dan sudah ada yang fasik, ada yang tidak bertauhid. Lalu ketemu beliau Nabi Muhammad, kita disempurnakan memeluk agama Islam. Seperti itu. Jadi tidak seperti kalian yang banyak agama-agamanya yang disebutkan. Iya. Ya itu namanya keanekaragaman kalau di dunia kita. Ya itu sebutan, hanya sebutan, terserah kalian. Iya. Nah, untuk kan itu ada yang muslim, ada yang juga tidak muslim. Nah, biasanya kan apa perbedaan muslim yang sama yang fasik itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Ya pasti. Tapi sebenarnya sejatinya itu sama. Seperti yang ada di Al-Quran. Saya jin dan kamu manusia itu diperintah di bumi, disuruh menyembah yang maha kuasa, apapun itu bentuk jin dan golongannya. Tapi ada yang lupa, seperti manusia juga ada yang lupa, kami juga ada.
kalau sudah lupa pasti kan berbeda tugasnya. Coba disebutkan salah satu contohnya Ya, yang tidak, yang fasik itu bagaimana tugasnya, ya biar kalau pemirsa juga yang tahu. fasik dapat tugas dari iblis. Oh, seperti itu. Kalau yang kami kan ada rajanya. Oh, Dan raja itu terhubung dengan orang manusia yang diutus seperti nabi, seperti wali. seperti itu. Jadi kami lebih jelas tugasnya, lebih apa mau bilang benar ya tidak boleh. Kok lebih jelas daripada mereka yang fasik. Begitu. Berarti kalau yang fasik itu ada hubungannya sama iblis ya? Iya, karena bangsa iblis itu gak bisa melihat kami, Oh, bisa melihat semuanya yang ada di dunia ini. Jadi mereka bisa menaklukkan apapun yang ada di dunia ini. Manusia pun juga ada yang ditaklukkan kan? iya seperti itu. Apalagi kita. Padahal pemimpin kita pun kan manusia. Berarti secara goib tingkatan alam jin ini berada di paling bawah daripada iblis. Ya, seperti itu. Iblis itu tinggi secara gaib. Maksudnya itu bisa menguasai seluruhnya, bisa melihat seluruhnya, dan ilmunya banyak. Iya. Kalau kita itu nggak paling bawah, kita itu ya di tengah-tengah. Yang bawahnya lagi ada pendatang baru. Kenapa? Sakit kepalaku. Yang membuat sakit hilang. Ada Allah. Terbakar goib. Ya, Apa? terima kasih. Siapa yang ganggu? Baru dirasani udah datang ya. Semua iblis yang ada dalam ruangan ini masuk neraka semua. Allah. Sudah? Ada lagi yang di bawahnya jin pendatang baru. Itu apa namanya? Itu dari bangsa siluman namanya. Mereka itu pendatang baru yang diciptakan di bumi. Oh, jadi apa satu frekuensi sama kamu atau beda frekuensi? Apa saling bersinggungan atau bersamaan dengan bangsa siluman? Saya sendiri kurang paham. Cuman ada bangsa siluman yang bisa ngobrol sama kami, yang terlihat oleh kami. Cuman katanya juga ada yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melihat kami. Seperti itu. Ya, ini lagi. Kamu tadi kan menyebutkan tingkatan-tingkatan itu. Ada juga manusia yang diutus itu, katamu tadi. Itu bagaimana maksudnya? Yang diutus gimana? Yang seperti wali itu. Ya itu untuk mengarahkan kita
memberikan suatu tugas dari yang maha kuasa kepada bangsa kita, karena sudah takdir bahwa pemimpin di seluruh bumi ini dan bumi manapun itu dari kalian. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Sehebat apapun dari bangsa kami, itu tidak bisa memimpin kalian. Oh, seperti itu. Jadi ada pemirsa, jadi ada utusan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang wali ya seperti itu. Dari dulu walinya itu saling berganti ya. Dari setiap zaman ke zaman itu berbeda ya. Wali, nabi, rasul, Rasul. semuanya Ya. itu untuk mengarahkan manusia, jin, semua yang ada di dunia ini. Mereka yang memegang kendali. Ya. Kalau zaman sekarang nih, apakah ada seorang wali atau manusia yang mengarahkan kalian utusan Allah Subhanahu wa taala? Ada, pasti ada. Setiap waktu di bumi itu ada. Kalau tidak ada ya istilah bumi ini sudah hancur oleh kelakuan fasik lainnya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Apakah kamu tahu jadi siapa wali yang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini? Wali Allah, orang-orang yang terpilih untuk merajai atau memberi aturan kepada gaib yang ada di dunia ini. Ya, saat ini saya tahu beliau itu penguasa kami dan seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Apakah kamu mengenal beliau? Kebetulan saya belum pernah menghadap beliau. Hanya beliau pernah ke kerajaan saya. Terus? Ke kerajaan yang ada di selatan utara sana. Dan kami oleh raja kami diperintah untuk tunduk dengan beliau dan masuk ajaran beliau. Ajaran Islam. Ya, sebelumnya kami hanya mengajarkan dari Sunan Bonang saja. Ya. Lalu sekarang kami diutus oleh raja mengikuti beliau yang sekarang. Seperti itu. Untuk asma beliau, nama beliau, apakah kalian tahu? Ya, jadi saya wawasan tahu. saja. Saya tahu. Raja itu kalau memerintah itu pasti dengan nama guru siapa, perintahnya siapa. Seperti itu, bukan hanya asal perintah saja. Kalau boleh tahu siapa nama rajanya, rajamu sekarang? Kalau rajaku yang ada di utara sana namanya Kiai Kanjeng Abid. Kanjeng Abid. Ya. Kalau
kiai yang kamu sebutkan tadi, yang raja penguasa alam jin sama langit itu siapa? Yang menyempurnakanmu itu? Yang menyempurnakanku ke Islam itu dari yang Sunan Bonang. Ya. Oh, lewat perantara Raja Kiai Kanjeng Abidin. Seperti itu. Iya. Kalau setelah itu kan katamu tadi ada juga seorang manusia yang menjadi raja di golonganmu dan juga langit, itu siapa? Apakah kamu tahu yang pada zaman saat ini sudah diutus? Untuk zaman ini yang perintah terakhir itu yaitu kita diperintah untuk mentakluk kepada beliau, Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Ya, seperti itu surat perintah yang paling terakhir ini. Jadi beliau saat ini raja dari semua golonganmu. Seluruh dunia katanya seperti itu. Titah raja kami. Iya. Ya. Jadi di alam gaib juga ada tatanan ya, seperti pemerintahan di zaman dunia ini ya. Iya, pasti ya. ada tatanannya, ada kerajaannya, ada prajurit rakyat dan rajanya. Jadi pemirsa, di alam gaib itu hampir sama seperti di alam nyata. Jadi di alam gaib itu juga ada kedudukan, tingkatan-tingkatan, siapa yang presidennya, siapa menteri, siapa wakil presidennya, siapa menterinya, dan siapa bawahannya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi semua gaib yang ada di bawah presiden itu takluk kepada presiden, seperti itu ya. Ya. Perumpamaannya ya. Iya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya golonganmu itu bertempat tinggal di mana? Di alam manusia ini biasanya. Kalau di alam dohirnya manusia. Misal yang fasik, yang Islam itu bertempat tinggal di mana? Kalau aku sendiri Menjadi jelas, menjadi tahu, energinya bertambah. ada di kawasan raja hutan-hutan sana. Kalau yang fasik itu banyak juga tempat tinggalnya. Kami itu, aku sendiri tinggal di sebuah pohon, tinggal nenekku bertempat tinggal. Itu ada iblis itu. Itu iblis yang bikin. Iya, kucingnya diketutin. Udah hilang. Kalau yang fasik itu misal ini di rumah ini tempat tinggalnya jin fasik itu di mana?
Kalau di rumah, di lingkungan masyarakat itu seperti gimana? Kalau di rumah ini nggak ada. Yang enggak di rumah pada umumnya seperti itu. Kalau di rumah itu aku lihat dulu ya. Ya, jadi tahu. Lama di hutan, jadi tidak tahu. Di rumah ini banyak di sini nih. Coba di rumah di luar-luar tuh. Ada yang di tiangnya genteng itu yang paling panjang di tengah-tengah. Kayu yang paling tengah-tengah gini. Ya ada di situ ada. Terus di mana lagi? Apa tempat yang bau, kotor atau seperti apa? Ada di atasnya itu apa itu lubang kecil di bawah. Ya. Itu Seperti tanah gitu. jalan air itu jalan air. Selokan. Seperti selokan Di dalam rumah itu saluran air. Kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Saluran air kamar mandi. Jadi suka di situ tempat yang klasik-klasik. Nggak tahu mereka suka apa tidak. Tapi tempat tinggal mereka di situ. Iya. Seperti itu. Kalau yang ini, apalagi ada lagi tempat-tempat yang mereka sukai. Apa mereka juga ada hidup di hewan itu? Ada tidak? Kalau di hewan tidak. Tapi kalau menjelma jadi hewan bisa. Jadi bisa menjelma jadi hewan juga? Bisa. Itu yang menjelma itu satu jin atau perkumpulan jin? Perkumpulan. Ada yang sakti sendirian. Ada yang pasukan, jadi harus berkumpulan. Seperti itu. Kalau rajaku tidak perlu berkumpul, dia dengan sendiri saja bisa. Makanya bisa sampai ke tahta raja. Seperti itu. Iya. Ini juga, jadi kan di alam manusia itu juga apa ya? Cara masuk jin masuk ke rumah atau tubuh seseorang itu bagaimana? Ya tinggal masuk aja. Kalau ke rumah itu kan nggak perlu kita permisi, orang kalian tidak bisa melihat. Tinggal masuk ke rumah, bikin rumah di tempat yang dia pinginin. Kami kan juga punya keinginan. Sekalipun yang pemilik rumah itu rajin ibadah, mengaji dan sholat, bagaimana? Itu beda. Harus minta izin kepada orang tersebut. Tapi kalau dari kami yang alhamdulillah muslim, itu tidak boleh masuk ke rumah tanpa diperintah manusia tersebut. Seperti itu. Iya. Kalau yang fasik? Kalau yang fasik aku sendiri tidak tahu. Sepertinya mereka itu bebas-bebasnya karena tidak tahu aturannya. Mungkin seperti itu yang terjadi. Nah, untuk ini, kalau untuk mencegah
jin itu masuk ke rumah, ke tubuh masuk manusia itu bagaimana? Salah satu bocorannya itu bagaimana dari bangsa kalian itu? Apa yang tidak disukai dari manusia? Kalau kita dari jin, kerajaan sana sendiri tidak menyukai manusia, semuanya itu sama. Kalau yang fasik atau manusia yang tidak suka itu rajin zikir, ibadah, sodako itu bagaimana? Kalau buat yang fasik, Kalau dari yang fasik, mungkin kalau saya lihat di rumah orang-orang yang rajin sedekah, itu mereka tidak bisa masuk di rumahnya walaupun di tubuhnya. Ya, itu orang sedekah itu kekuatannya yang disadari maupun yang tidak itu besar. Jadi yang fasik-fasik itu entah jin ataupun siluman, susah kalau tidak benar-benar sakti melawan energi itu. Jadi amal dari perbuatan sedekah ini energinya besar sekali ya. Iya. Kalau dari peribadatan yang lain seperti baca kitab, Ya. itu ada malah yang menarik mereka bisa masuk secara gampang. Padahal mereka lagi beribadah. Seperti itu yang pernah saya lihat. Saya sendiri belum pernah, hanya mengetahui apa yang telah terjadi saja. Oh iya. Ya, sudah. Cukup segitu saja informasinya ya. Mas, alhamdulillah sudah banyak informasi. Semoga apa yang diberikan informasinya itu bisa diambil positifnya buat kami semua yang ada di alam nyata ini. Ya, ya sudah. Keluar ya dari tubuh mediatornya. Baik. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaib ya dan semua masuk. Allah kembali ke tempat asalnya. Semua dikampungi semua. Alhamdulillah proses mediumisasi selesai. Itu merupakan salah satu informasi atau pengetahuan saja dari bangsa jin yang bisa kita ambil manfaatnya. Misal yang pertama, untuk mencegah itu semua kita bisa lakukan dengan sodako. Nah, sodako itu juga secara itu secara agama juga menjadi tolak bala ya. Jadi menjadi tolak bala kita terhadap malah bahaya maupun gangguan-gangguan gaib dan seperti itu. Karena sodako itu powernya memang lumayan yang sangat besar lah, bukan lumayan, sangat besar bagi kita sendiri. Nah, seperti itu. Dan juga proses mediumisasi ini jangan ditelan mentah-mentah, karena ini cuma hanya berbagi pengetahuan saja, tidak harus dipercaya. Dan juga
karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Jadi manusia itu tempatnya salah. Jadi kita jika ada salah ucapan dan perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari Pojok Misteri pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.